Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Widya Yordika pada sesi online course. Pada video kali ini kita akan membahas tentang critical path method, yaitu salah satu metode dalam perencanaan proyek. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang critical path method, salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan proyek. Salah satu metode untuk merencanakan schedule proyek adalah dengan project network diagram dan critical path analysis. Critical path merupakan jalur terpanjang sekaligus jalur yang memiliki waktu pelaksanaan paling lama dari sebuah project network diagram. Nah, project network diagram sendiri akan menggambarkan aktivitas yang harus dilakukan dalam proyek, urutannya, dan dependensi aktivitas terhadap aktivitas yang lainnya. Di samping itu juga dijelaskan durasi pelaksanaan dari masing-masing aktivitas. Network diagram akan digambarkan seperti ini. Node dari network ini menggambarkan sebuah aktivitas, dan tanda panah di antaranya ini akan menggambarkan relasi antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Tanda panah akan menunjukkan sequence atau urutan dari aktivitas. Ya, jadi tahapan menyusun critical path adalah yang pertama kita harus menyusun project network diagram, kemudian kita menganalisis forward phase, kemudian kita menentukan project completion time, kemudian kita melakukan analisis backward phase, kemudian kita menghitung slack, dan yang terakhir kita menentukan critical path. Nah, sekarang kita coba menyusun critical path pada project. Yang pertama adalah project network diagram. Untuk menyusun project network diagram, kita harus memetakan aktivitas berdasarkan urutan dan waktunya, yaitu dengan membuat activity on the node. Activity on the node ini akan menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi dalam project, apa predecessor dari masing-masing aktivitas tersebut, expected time atau perkiraan waktu penyelesaian masing-masing aktivitas. Bisa dilihat di sini dalam studi kasus yang kita gunakan, project akan dimulai dari aktivitas A, kemudian aktivitas B ini memiliki predecessor aktivitas A. Artinya, aktivitas B ini baru bisa dilaksanakan setelah A selesai. Demikian juga dengan aktivitas C, predecessornya adalah A. Dan yang terakhir, aktivitas D memiliki predecessor B dan C. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah grafik akan menjadi seperti ini. Nah, kita memerlukan bantuan chart seperti ini. Chart ini akan membantu kita dalam menyusun critical path. Nah, dalam chart ini akan kita isi informasi mulai dari early start, early finish, late start, dan late finish. Dan kemudian nanti kita akan menghitung float atau slack dari masing-masing aktivitas tersebut. Early start ini adalah parameter waktu paling awal kita bisa memulai aktivitas tersebut. Early finish adalah waktu paling awal kita bisa menyelesaikan aktivitas tersebut. Kemudian LS atau late start ini adalah kapan waktu paling akhir kita bisa menyelesaikan aktivitas ini. Kemudian late finish adalah waktu terakhir kita bisa menyelesaikan sebuah aktivitas X. Kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan forward phase, yaitu simulasi project berjalan mulai dari aktivitas A sampai selesai dengan asumsi kita menggunakan waktu mulai paling awal atau early start. Aktivitas A pastinya dimulai pada minggu ke-0. Kemudian karena dia durasinya adalah 5 minggu, maka dia akan selesai paling cepat itu dalam minggu ke-5. Kemudian berikutnya kita isikan early start pada aktivitas B dan C, di mana B dan C baru bisa dimulai minggu ke-5 setelah aktivitas A selesai. Jadi kita isikan 5 di sini. Kemudian pada aktivitas B karena durasinya adalah 5 minggu, maka dia paling awal bisa selesai pada minggu ke-10. Aktivitas C karena dia durasinya ada 10 minggu, maka dia paling awal bisa selesai pada minggu ke-15. Demikian juga dengan aktivitas D. Nah, karena di aktivitas D ini berasal dari 2 aktivitas yang harus selesai sebelumnya, nah kita ambil waktu yang paling maksimal dari B dan C, yaitu 15. Kita isikan pada awal pengerjaan aktivitas D.
Sehingga bisa kita dapat simpulkan bahwa project ini paling cepat bisa kita selesaikan di minggu ke-30. Kemudian berikutnya kita lakukan simulasi backward phase, yaitu memperkirakan waktu paling lambat untuk menyelesaikan proyek tetapi tetap mengacu pada batas penyelesaian proyek yaitu 30 minggu. Jadi kita isikan lead finish itu pada minggu ke-30. Karena durasinya 15 minggu, maka lead start aktivitas D paling akhir harus dikerjakan minggu ke-15. Kemudian kita mundur lagi ke belakang aktivitas B dan C. Karena lead start dari aktivitas D itu adalah minggu ke-15, maka tentunya B dan C itu paling akhir harus selesai itu adalah di minggu ke-15. Maka kita isikan juga 15 di sini. Kemudian kita kurangkan durasi masing-masing, yaitu B5 maka kita dapatkan lead startnya 10 dan C10 maka lead startnya adalah 5. Kemudian kita mundur lagi ke aktivitas A. Karena A ini adalah predecessor dari B dan C, maka kita ambil nilai yang paling minimum 10 dan 5, kita ambil yang 5. Artinya ini membuktikan bahwa kita sudah benar dalam menghitung backward phase. Berikutnya kita menghitung slack atau float. Caranya adalah dengan mengurangkan lead finish dikurangi dengan early finish atau lead start dikurangi dengan early start. Sehingga kita dapatkan 5 dikurangi 5 0. Kemudian untuk aktivitas B ini 10 dikurangi 5 atau 15 dikurangi 5 adalah 5. C 15 kurangi 15 adalah 0 dan D adalah 0. Disinilah yang disebut dengan critical path, yaitu jalur aktivitas yang memiliki tingkat toleransi keterlambatan paling sedikit, yaitu A, C, dan D. Dengan critical path ini, maka apabila terjadi kemunduran waktu start atau finish, ini tidak bisa ditoleransi lagi, keterlambatan proyek akan terjadi. Beda halnya dengan aktivitas B. Aktivitas B ini apabila ada keterlambatan start atau keterlambatan finish dari aktivitas B, masih ada toleransi 5 minggu. Kemudian ada lagi metodologi untuk mengestimasi waktu penyelesaian sebuah aktivitas, yaitu dengan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, metode PRT ini menggunakan metode distribusi statistik untuk mengestimasi penyelesaian sebuah aktivitas. Dengan PRT ini kita menggunakan 3 kriteria estimasi, yaitu optimistic estimate, most likely estimate, dan pessimistic estimate. Kemudian untuk menghitung activity estimate-nya, kita gunakan rumus optimistic time ditambah 4 kali most likely time dan ditambah pessimistic time dibagi 6. Ini untuk kita dapatkan expected duration di sebelah sini. Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk menyusun critical path. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait materi critical path method dalam rangkaian project planning mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.